upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pacitan yang ke-278, tanggal 19 Februari tahun 2023 segera dimulai. Persiapan pasukan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pimpin yang paling laporan. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh unit penyanyi.
bendera merah putih. Hormat! Gerak! Siap-siap posisi. Untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah menggawe kita, yang telah rela berkorban demi negeri kita ini. Untuk itu marilah kita mengeningkan cipta. Dengan cipta mulai.
Pembacaan teks pembukaan. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara, diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Kirani tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru, staf karyawan SD Negeri Petugas yang hormati, anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang saya banggakan dan yang saya cintai. Puji syukur alhamdulillah tentunya pagi hari ini kita dapat menjalankan upacara yang sebenarnya upacara ini kita laksanakan pada tanggal 19 Februari bertepatan dengan hari ulang tahun Kabupaten Pacitan yang ke-278. Mengingat yang pertama tanggal 19 adalah hari Minggu dan yang kedua karena cuaca, maka pada kesempatan hari ini kita menyongsong, kita menyambut dan juga memperingati hari ulang tahun Kabupaten Pacitan yang ke-278 dengan mengadakan upacara. Anak-anakku semuanya, secara singkat tentunya tentang kota di mana kita dilahirkan, kota di mana kita dibesarkan, kota di mana kita menuntut ilmu. Orang tua kita, anak-anakku semuanya, bapak ibu guru mencari nafkah, yaitu kota Pacitan. Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, negara kita ini belum berbentuk republik. Ya, masih banyak berdiri kerajaan-kerajaan. Ya, ada kerajaan Surakarta, ada kerajaan Yogyakarta, ada kerajaan Mataram, kerajaan Pajak dan sebagainya. Sekali bahkan kerajaan-kerajaan ini tumbuh tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi di luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, itu semuanya ada. Semuanya pada waktu itu bertekad untuk mempersatukan diri dari Sabang sampai Merauke. Kenapa demikian? Pada waktu itu
Negara kita yang belum terbentuk ini sudah dijajah oleh Belanda. Tidak hanya 1-2 hari, tidak hanya 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Negara kita dijajah Belanda kurang lebih selama berapa? 350 tahun. Jadi masa penjajahan itu kurang lebih yang dirasakan oleh nenek dahulu kita yaitu kurang lebih 350 tahun. Nah, ingin anak-anakku semuanya, cerita tentang Kabupaten Pacitan itu tidak lepas dari Keraton Surakarta, yang mana pada waktu itu di Keraton Surakarta sedang terjadi pertempuran melawan Belanda, VOC, di mana pada waktu itu Keraton Surakarta dipimpin oleh Pangeran Mangkubumen. Karena pada waktu itu persenjataan yang tidak memadai, wong Indonesia sangune mingkur arit, parang, golok, keris, tombak. Sedangkan orang Belanda pada waktu itu senjatanya sudah senjata modern, membawa tembak, membawa rudal, membawa granat, membawa tank baja, betul. Jadi pada waktu itu hanya bermodalkan semangat, Pangeran Mangkubumen dan pasukannya mengalami kekalahan. Kemudian Pangeran Mangkubumen beserta dengan pengikutnya yang tersisa beberapa orang ini melarikan diri ke sebelah timur. Leboso Jomone Nowetan. Timur itu Etan. Dia menyusuri pantai selatan. Pantai selatan adalah pantai yang berasal dari Yogyakarta ke sebelah timur sampai di sekitar pantai Telengria ke sebelah timur. Ini pantai-pantai yang ada di Pacitan ini semuanya masuk kategori pantai selatan. Akhirnya dia berhenti di sebuah hutan. Berhenti di sebuah hutan, dia bersembunyi di situ, ya, agar tidak ketahuan oleh bangsa Belanda. Dan saat beliau bersembunyi dalam keadaan yang sangat letih, yang sangat capek, tidak memiliki tenaga, akhirnya salah satu abdinya bernama Setro Ketipo. Setro Ketipo, ini kamu ingat ya, Setro Ketipo, abdi dari Pangeran Mangkubumen. Melihat pangeran seperti itu, dia merasa kasihan dan juga merasa khawatir. Akhirnya Setro Ketipo pergi untuk sementara. Tanpa dia sadar, dia menemukan sebuah pohon. Pohon itu bernama pohon pace, atau disebut dengan pohon mengkudu. Karena di situ tidak ada makanan, yang diambil adalah buah pace itu sendiri. Kebetulan sudah ada yang masak ini mateng. Ya, lek pace mateng ini biasanya ketika kalian pencet itu akan lunak ya, empuk. Nah, setelah diambil, buah pace itu diberikan kepada Pangeran Mangkubumen. Setelah diberikan, dimakanlah buah pace itu. Dan atas kehendak dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, ajaib sekali, buah pace itu bisa memulihkan kekuatan, ya, bisa memulihkan kekuatan daripada Pangeran Mangkubumen itu. Kaget Mangkubumen melihat apa yang baru saja dimakan. Kemudian dia berkata, perjalanan kita dari barat menuju timur, kemudian tadi saya makan pace, maka daerah ini saya sebut Pacewetan. Dulu bukan Pacitan, Pacewetan. Karena orang-orang sering menyebut, akhirnya jadi Pacitan. Kemudian Pangeran Mangkubumen berkata kepada Setro Ketipo, Setro Ketipo, kelak bila saya menjadi seorang raja, kamu akan saya angkat menjadi seorang adipati. Adipati itu kalau dulu namanya adipati, kalau sekarang namanya bupati. Nah, kemudian setelah pulih, Mangkubumen mengumpulkan para kaula muda, nom-noman dikumpulno,
direkrut, dijadikan menjadi prajurit, kemudian bertanding perang kembali melawan Belanda. Mangkubumen dapat mengalahkan Belanda pada waktu itu, sehingga oleh Raja Surakarta, Mangkubumen diberikan wilayah di sebelah barat kalau nggak salah ya, yaitu di Keraton Yogyakarta. Sebagai janjinya kepada Setro Ketipok pada waktu itu, setelah diangkat menjadi raja, maka Setro Ketipok diangkat menjadi adipati atau lurah di Kabupaten Pacitan, tepatnya yaitu pada tanggal kurang lebih ya, sampai saat ini kita peringati, yaitu pada tahun tanggal 9 Februari tahun 1745. Nah, anak-anak, dari kisah itu menjadi tauladan bagi kita semuanya, bahwa nenek moyang kita dulu memperjuangkan negara kita ini, memperjuangkan pulau-pulau yang ada di Indonesia ini dengan tidak hanya tidur, tidak hanya membaca buku, tetapi beliau dengan berani mengorbankan jiwa dan raga, berani berkorban semuanya, bahkan rela untuk mati. Untuk itu kalian sebagai generasi penerus bangsa, khususnya di Kota Pacitan, SD Ketro 1, SDN 1 Ketro, siswa-siswinya harus menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, beretika baik, ora parang bully temannya, tidak boleh minta uang temannya, tidak boleh ada grup A, grup B, semuanya harus apa? Kompak, semuanya harus kompak, semuanya harus tertanam jiwa kekeluargaan. Anak-anak, Pak Asep sampaikan sebelum Pak Asep tutup, ketika Pak Asep bilang Pacitan, kalian semuanya Pacitan nyawiji mukti, ya, nyawiji Pacitan mukti, bisa nyawiji Pacitan mukti, seperti yang ada di slogan itu, bisa nyawiji Pacitan mukti, bisa. Oke, sekali lagi Pak Asep coba, Pacitan nyawiji Pacitan mukti, lebih keras, tangannya lebih kuat, itu sebagai tanda semangat ya. Tangan mengepal seperti ini tandanya adalah semangat. Bungok bareng, Pacitan nyawiji Pacitan mukti, bisa nyawiji Pacitan mukti ya, nyawiji Pacitan mukti, semua bungok. Sekali lagi, Pacitan. Ya, oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyikan lagu
para ini ya cuma lima sudah. Ya Allah yang Maha Bimbing dosa para pemimpin bangsa kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Terima kasih. Kembalikan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Rat. Rat. Pembina upacara